azkar wa da'wat, yaitu zikir-zikir dan doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pembahasan yang lalu bahwasanya bertasbih atau yang semacam daripada tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, baca Quran dan yang lain-lainnya yang itu adalah berkaitan dengan zikir atau berdoa, itu adalah yang bagus dilaksanakan oleh orang-orang yang fakir ketimbang orang-orang yang mempunyai harta. Jadi kalau orang-orang yang susah, ya kalau kita merasa diri kita susah, maka perbanyaklah zikir. Tapi juga jangan habiskan waktu kita untuk zikir dengan lupa, ya, atau melupakan daripada ikhtiar. Ikhtiar itu bagian daripada zikir juga buat orang-orang yang dalam merasa kehidupannya ini susah, ya, karena pada suatu waktu ya Nabi pun memberikan nasihat kepada sahabat yang sedang ada di dalam masjid, sedangkan sahabat yang lain sedang ada di ladang, kebun dan sebagian di pasar. Tapi salah satu sahabat ini malah sedang ada dalam masjid gitu. Dalam masjid, jangan dilarang sama Nabi. Kenapa? Berusaha, kita disuruh berikhtiar. Namun ketika memang kita kan walatansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagian kamu daripada dunia ini. Jadi di samping kita berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa agar dimudahkan, dan kita juga harus berusaha. Ikhtiar itu jalan keluar daripada rumah kita menuju tempat-tempat yang bisa menghasilkan daripada uang. Ya, kita bisa sewa, ya, dengan tenaga kita atau kemampuan kita atau dengan kerajinan dan kejujuran kita. Modal kita itu kalau memang dalam keadaan susah yaitu rajin dan jujur. Itu aja dua udah. Insya Allah melebihi daripada orang-orang yang mempunyai kecerdasan. Banyak orang-orang yang mengaku cerdas tuh, tapi mereka kan ya berkhianat. Ya, mereka makan uang rakyat, mereka korupsi, merampok daripada uang rakyat. Kan katanya mereka orang-orang pintar, mereka orang-orang terpelajar, mereka orang-orang cerdas. Ya, ternyata mereka hancur ya dengan perbuatan mereka sendiri. Nah, maka ketika kita dikatakan orang-orang fakir, yang kita dianjurkan untuk lebih banyak daripada berzikir dan beramal soleh, nah maka kita pun harus modalnya dua itu, rajin dan jujur gitu ya. Nah kemudian kenapa? Karena orang-orang fakir ini dituntut untuk dia berzikir dan yang semacamnya, karena dikit hartanya. Dia mau beramal dengan apa? Hartanya nggak ada. Ya, dia mau beramal dengan apa? Hartanya nggak ada. Makanya kalau harta kita nggak ada, zikir kita sedikit, sholat kita sedikit, baca Quran kita sedikit, nah ini dia yang sengsara nih, belangsak dunia akhirat. Ya, dunia belangsak, di akhirat meradang dia. Nah, maka jangan kita seperti itu. Kita berpikir nggak apa-apa Allah kasihkan kita menjadi fakir di dunia ini, karena orang-orang fakir itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga melebihi daripada orang-orang yang mempunyai harta 500 tahun. Ya, itu masanya. Ya, setelah orang-orang kaya, setelah orang-orang fakir masuk, baru orang kaya itu 500 tahun masanya. Oh, jadi orang-orang kaya udah apal jalan-jalan di surga, ya, nikmat-nikmat di surga, orang kaya baru pada masuk. Nah, kenapa? Karena keuntungan daripada orang-orang fakir yang mau bersabar dan mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ketika kita dalam keadaan yang tidak mempunyai harta untuk bisa beramal, maka pergunakanlah waktu kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian kalau sedekah, nah ini dia wasadaqah minal ghina. Kalau sedekah itu orang yang kaya, orang yang punya harta, beramalnya daripada dia utamain wirid, sholat, wah hartanya banyak, udah mendingan hitung-hitung tuh harta, ya bagi-bagi sedekah kepada orang fakir, miskin, duafa dan yang lainnya. Itu yang harus dikerjakan oleh orang-orang kaya, karena dia diamanahkan harta tuh. Kalau orang fakir diamanahkan waktu, kan gitu ya. Diamanahkan waktunya luang. Orang fakir apa? Tidur enak, ya, tidur nggak ketakutan. Kalau orang kaya kan takut dia.
Dia banyak kesibukannya yang bisa menjadikan dia akhirnya waktu itu terasa terbatas. Tapi kalau orang fakir santai, pagi bisa santai, siang bisa santai, sore bisa santai, apalagi malam. Nah maka waktu-waktu yang luang itu digunakanlah sebaik-baiknya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.